sini saya akan menyebarkan pemahaman saya dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu di sini masih asing dengan kata budaya positif. Budaya positif itu adalah hal yang bersikap positif yang dibudayakan di sekolah kita. Mungkin saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang itu bisa termasuk ke dalam budaya positif. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman saya serta penerapan pengalaman saya terkait dengan budaya positif. Di sini juga akan ada teori-teori mengenai budaya positif. Konsep inti pada budaya positif itu terdiri dari yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan atau memahami tentang budaya positif sebenarnya ada 8 komponen yang patut kita pahami, dari perubahan paradigma belajar hingga segitiga restitusi. Dengan memahami konsep inti ini, kita harapannya mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Saya akan jelaskan satu-satu di setiap konsep intinya. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa dengan kurikulum Merdeka yang saat ini kita pelajari bersama, Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah ini adalah miskonsepsi yang selama ini pada umumnya kita lakukan. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi miskonsepsi yang sudah ada pada diri kita, terutama juga saya sendiri, itu konsepnya guru itu mampu mengontrol murid. Nah, itu sebenarnya adalah miskonsepsi, konsep yang salah. Kemudian konsep yang kedua yang salah, yang disalahartikan, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal sebenarnya bukan begitu, justru akan melemahkan mental anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwasanya tidak semua penguatan positif, tidak semua penghargaan, tidak semua hadiah itu bersikap positif. Penghargaan merupakan sebuah hukuman. Jadi biasanya kan kita apabila murid melakukan sesuatu yang kebaikan misalnya, kan biasanya nanti diberi hadiah, nanti diberi penghargaan, padahal itu adalah hukuman. Akhirnya mereka melakukan kebaikan itu karena ingin mendapat penghargaan, bukan muncul dari dalam diri siswa. Itu adalah miskonsepsi. Kemudian selanjutnya, miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini kita berpandangan murid itu harus menurut gurunya, karena gurunya lebih dewasa. Padahal sebetulnya kita yang dewasa itu mengikuti keinginannya mereka mau yang bagaimana, kan dengan arahan yang baik. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang selama ini kita lakukan masih pada tahap stimulus respon. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Yang pertama bisa berwujud profil pelajar Pancasila, itu yang isinya juga ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif, kita juga perlu untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar murid-murid kita kan sebenarnya berbeda-beda. Misalnya saja dengan tingkah lakunya Norman misalnya ya. Norman berperilaku seperti itu karena mungkin kebutuhannya dia adalah ingin diperhatikan, ingin dikasih sayang. Berbeda dengan tingkahnya misalnya siapa ya? Yang biasanya ingin menjadi pemimpin, aku ingin jadi ketua geng misalnya. Itu kebutuhan dasarnya, ya kebutuhan dasarnya ingin dia itu. Nah dengan mengetahui kebutuhan dasarnya kita jadi tahu caranya mengatasi permasalahan yang ada. Kayak Norman butuhnya diberi kasih sayang, tapi diberinya yang lain. Akhirnya kan permasalahan itu tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan ingin bebas, ingin dikasih sayang. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya mungkin seperti teman, tapi ada banyak sekali murid-murid yang lain yang terlihat membutuhkan kasih sayang dari gurunya, dari teman-temannya, karena mungkin di rumahnya belum mendapatkan itu. Nah caranya yaitu dengan bersikap biar lebih diperhatikan lagi. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri. Biasanya yang sering-sering jadi ketua geng itu biasanya dia butuh penguasaan. Tahu kan siapa? Nah, itu bisa kita apa ya? Caranya itu dengan mengetahui kebutuhan dasarnya, dengan dia itu diberikan kebutuhannya itu bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, tidak mau dikekang. Kebutuhan untuk kesenangan, dia inginnya untuk bermain, humor, tertawa, dan sebagainya. Itu jenis-jenis kebutuhan dasar manusia yang patut kita ketahui agar nantinya bisa menerapkan budaya positif di sekolahan. Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Jadi kita untuk melakukan sesuatu itu kan pasti ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saja, tidak usah siswa, kita sendiri saja. Alasannya kenapa sih kok mau berangkat tepat waktu? Apakah alasannya? Saya tidak ingin murid saya rugi menerima pelajaran sesuai jamnya. 2, saya tidak ingin ditegur oleh bapak kepala sekolah. 3, saya tidak ingin malu. 4, karena saya ingin menghargai waktu dan menghargai diri sendiri, dan saya ingin memberikan contoh atau tawadan yang baik untuk murid-murid saya. Berarti kan motivasinya berbeda-beda ya. Nah, di sini yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak ini datang tepat waktu supaya tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Biasanya yang aku arep teko gas alam. Itu juga bukan motivasi yang benar sebenarnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang harapannya ada dalam diri kita. Bukan karena tidak ingin mendapat hukuman, bukan karena ingin mendapat imbalan, penghargaan atau dipuji, tapi karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya berangkat tepat waktu, tidak terlambat karena saya bertanggung jawab, saya punya pegangan sendiri, harga diri, dan pokoknya kepercayaan untuk tidak dapat datang terlambat.
Kemudian selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi tanpa kita sadar, ini kita berada dalam posisi kontrol yang mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini sebenarnya tidak ada posisi kontrol yang lebih baik atau lebih buruk, hanya saja digunakan dalam konteks yang tepat. Misalnya, ketika di sekolahan angkatan militer misalnya, itu kan pasti cocoknya pada posisi kontrol apa? Penghukum atau pembuat merasa bersalah juga bisa. Tapi kalau misalnya di sekolahan kedinasan angkatan itu menggunakan teman, posisi kontrol teman itu saya rasa kurang tepat, ya. Kemudian ketika di sekolahan kita lebih baik menggunakan posisi kontrol apa? Sebaiknya, atau yang sering sudah kita lakukan? Teman ataukah penghukum? Teman. Nah, apakah sudah ada yang jadi manajer? Jadi perbedaannya itu begini. Kalau penghukum itu kamu datang terlambat, lari 10 kali mengelilingi lapangan, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu contohnya begini. Kamu kok datang terlambat sih? Kamu gak kasihan sama guru itu dimarahin loh sama kepala sekolah karena datang terlambat. Itu pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah, besok aku gak akan datang telat lagi. Tapi karena merasa bersalah, bukan karena kesadaran. Kemudian yang kontrol ketiga sebagai teman. Kenapa kamu datang terlambat? Soalnya baru kesiangan. Kok bisa sih baru kesiangan? Itu yang sering kita lakukan ya. Mungkin anak-anak akan sembuh, tetapi lama-kelamaan akan bisa jadi pelekan karena merasa dekat dengan kita. Kemudian pemantau. Pemantau itu ibaratnya begini. Kamu datang terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau datang terlambat. Jadi bukan ke arah hukuman, tapi konsekuensi. Beda nggih? Kalau hukuman itu siswa itu melakukan hal yang tidak nyambung dengan kesalahannya. Misalnya datang terlambat, tapi hukumannya lari lapangan. Kalau konsekuensi itu lebih, misalnya datang terlambat 10 menit, berarti anak itu akan istirahatnya mundur 10 menit. Nah itu namanya konsekuensi, nyambung sama dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian manajer. Nah ini harapannya, meskipun ini tidak ada yang paling baik, tapi harapannya kita mampu menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Manajer itu nanti penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini panjang sekali alur. Dan ternyata seperti itu, semomen itu ya kita mengurusi anak-anak cara yang terbaik. Nah ini langsung saja saya perlihatkan contoh-contoh video untuk penerapan 5 posisi kontrol guru. Bentar. Bisa diperhatikan untuk penerapan posisi kontrol hebat dalam penerapan disiplin posisi penghukum. Ini adalah contohnya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Nah ini untuk penghukum ya. Saya Apa? Apa coba?
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini merupakan contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Jadi sekaligus mengoreksi diri sendiri, saya termasuk dalam posisi kontrol yang mana, gitu ya. Selanjutnya kita berbicara dengan perhatikan yang posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Nah, itu merupakan penerapan dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi, anak itu benar-benar merasa bersalah sudah berbuat seperti itu kepada ibu gurunya. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga, nah, selanjutnya posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Beda ya? Terlambat lagi ya Iya, sayang. Seperti Iya, temannya Bu. sendiri. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Itu bisa menjelaskan alasannya. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang telat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu penerapan posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Terlihat friendly, bersahabat dengan muridnya. Meskipun saat itu murid itu mau menjelaskan alasannya kok bisa terlambat, itu mau menjelaskan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mungkin kedepannya dia akan tidak datang terlambat lagi, tapi lambat laun sikap rasa berteman dengan gurunya itu menjadikan dia merasa santai. Biasanya akan seperti itu. Si teman, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil absennya, sehingga di lain waktu akan berdampak, yaitu murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian murid juga tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. murid bisa berperilaku baik, namun Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini agak terlihat perbedaannya ya. Naren! Nah, ini
Ini seorang guru Pak Ibu. mengingatkan terhadap Apa konsekuensinya. peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, terlihat jelas ya, konsekuensi itu konsekuensi yang diberikan, bukan hukuman. Kalau yang pertama tadi sebagai seorang penghukum itu tidak nyambung, hukumannya, kesalahannya apa, hukumannya apa. Kalau konsekuensi itu dikaitkan dengan peraturannya. Nah, itu dikaitkan dengan peraturannya. Peraturannya apa yang sudah dibuat di awal? Peraturannya masuk jam 7, berarti kalau masuk terlambat, anak sudah tidak taat dengan aturan. Selanjutnya yang terakhir itu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, di sini ibu guru menanyakan terkait dengan keyakinan. Ya, sekali lagi, keyakinan bukan peraturan. Jadi, dalam menerapkan budaya positif ini, alangkah lebih baiknya kita bersama murid-murid kita itu menciptakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Beda. Peraturan dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu hal yang diyakini bersama. Kelas 6 itu yakin untuk mampu menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu kan caranya banyak, dengan berkata sopan, dengan tidak kasar dengan temannya. Kelas 2 ini memiliki keyakinan untuk selalu membuat kelasnya itu bersih. Dengan memiliki keyakinan itu, ada sama-sama aja pasti anaknya mengambil. Yang penting punya keyakinan itu. Nah, ini gurunya menanyakan terkait dengan keyakinan kelasnya. Dan orang lain mungkin ya. Nah, ini murid mampu menjawab keyakinan kelasnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Berarti kan sebelumnya sudah ada keyakinan kelas yang Apakah dibuat. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan? Nah, ini ya, jadi terlihat jelas perbedaannya dari kelima posisi kontrol guru itu. Dengan posisi kontrol yang terakhir yaitu seorang manajer, seorang guru itu membuat anak itu mengetahui secara sendiri kesalahannya letaknya di mana. Keyakinan apa yang sudah mereka itu langgar, apa yang sebaiknya mereka perbuat untuk mengatasi permasalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa posisi kontrol manajer itu adalah posisi kontrol yang paling baik. Mungkin saat ini, termasuk saya, mungkin masih ada di posisi kontrol penghukum, meskipun itu sebaiknya dijauhkan jauh-jauh. Tapi saya rasa di sini sudah tidak ada ya yang posisi kontrol sebagai penghukum. Paling. Nah, ini yang normalnya masih ada yang posisi kontrol sebagai teman.
kita bisa naik level menjadi posisi kontrol seorang guru, seorang manajer, ya. Nah, dalam menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, seorang guru itu menerapkan segitiga restitusi yang sudah ibu ini lakukan terhadap muridnya tadi dengan menanyakan, kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar, kamu tahu apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kamu pasti melakukan ini karena ada alasannya kan? Nah, itu terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam mengatasi permasalahan murid, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi contoh penerapannya yang sudah dilakukan oleh ibu ini. Segitiga restitusi tidak hanya dilakukan kita seorang guru terhadap muridnya, tapi bisa juga dilakukan seorang orang tua terhadap anaknya guru. Jadi tidak hanya sebatas di sekolah saja, tetapi di rumah juga bisa menerapkan. Misalnya sama anaknya, jatuhin piring. Kamu mau jatuhin piring? Lari keliling rumah. Ya Allah, orang jahat, pasti kan jahat, tapi saya kata tidak ada yang seperti itu. Nah, tapi dengan menjadi seorang manajer, kita menerapkan segitiga restitusi. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa jatuh piringnya? Pasti ada alasannya. Meskipun anak-anak kita masih kecil belum mudah pertanyaan itu, kenapa kok bisa jatuh? Soalnya licin. Kan tahu, bukan hanya sekedar marah-marah, itu diambil sendiri dan sebagainya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui tahapan pada segitiga restitusi ini. Nah, selanjutnya tadi komponen intinya yaitu itu posisi kontrol kan sudah ya. Nah, olahraganya itu anak-anak nanti. Nah, nih keyakinan kelas. Kewajiban tangan apa? Kita pernah tidak deh berpikir bahwa kenapa harus keyakinan kelas? Padahal dari dulu kan mindsetnya kan peraturan kelas, gitu. Oh, terus apa lagi? Pokoknya peraturan, aturan, gitu. Nah, mungkin juga Bapak Ibu yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka kan, bagaimana kita sebagai guru itu membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa gitu? Ibu-ibu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ayo. Tahu guru. Ya, jadi kalau peraturan itu ibaratnya ada aturan, ada hukuman. Iya. Tapi kalau keyakinan berarti Yakin. yakin. Ya. Keyakinan yakin. Nah, keyakinan yang dibuat bersama dengan murid kita. Jadi misalnya kita membuat keyakinan, aku dari Pondok Kesuen membuat keyakinan sendiri, yaitu bukan keyakinan, itu akhirnya kembali lagi menjadi peraturan. Oke. Kalau peraturan itu juga kata-katanya masuk jam 7 misalnya. Tetapi kalau keyakinan kelas tidak, kalimatnya tidak seperti itu. Kalimatnya lebih ke berangkat lebih awal misalnya, atau menghargai waktu dengan berangkat lebih awal, atau bisa juga dengan menghargai waktu. Nah, itu boleh, karena dengan keyakinan menghargai waktu berarti kan kita itu tidak menyia-nyiakan waktu, begitu, oke? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif, misalnya jangan makan dan minum ketika masuk, misalnya. Kok ada kata-kata jangan? Berarti kan itu kan pernyataannya negatif, bukan positif, gitu. Jangan terlambat, nah itu negatif, bukan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat.
sedikit saja gambarnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harapannya saya nanti, mungkin sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya. Kelas guru agama paling. Iya. Pak Bojo sudah membuat. Nah, jadi keyakinan kelas ini sebaiknya dibuat oleh wali kelasnya dengan muridnya, dari kelas 1, bu guru kelas 1, bu guru kelas 2 dengan murid kelas 2 gitu guys. Kenapa harus guru kelasnya? Karena memang beliau yang lebih mengerti kondisi kelasnya gitu. Kenapa? Oke, karena wali kelasnya itu lebih mengerti kondisi kelasnya, lebih mengerti kondisi muridnya, lebih dekat dengan muridnya juga. Jadi ketika membuat keyakinan itu diajak bersama-sama. Maunya itu kelasnya bagaimana? Kalian mau menjadi orang seperti apa? Itu begitu langkah-langkah. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas ini? Ayo, Bu Ria, Bu Yuli, Hati-hati. ayo, monggo. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Sini sih. Kan maksudnya harapannya saya nanti itu setelah ini kita bersama-sama dengan murid kita itu mampu membuat keyakinan kelas bersama. Nah, nanti keyakinan kelasnya itu harapannya bisa disusun dengan bagus, ditangkap di kelas masing-masing. Jadi anak-anak juga pasti akan mengingatnya. Itu. Monggo. Ngomong anak pakar mami fit. Waduh, kita kan sama-sama belajar. Oke, monggo. Ayo Bu Yuli. Mungkin ada yang mau? Bu Yuli. Enggak lah. Nah, kalau membuat sama yang muridnya, gimana caranya? Nah itu tadi sudah yang seperti yang saya sampaikan itu tadi. Pertama, kita itu menanyakan dulu wes. Semua siswa itu ditanyain, anak-anak, kira-kira kalian mau kelas 6 ini menjadi seperti apa misalnya? Bersih guru, ditulis semua bersih, tulis bersih. Rajin, rajin. Terus nanti tidak ada yang terlambat, ditulis aja meskipun anak-anak bilangnya tidak ada yang terlambat, tulis aja. Pokoknya semua apa yang diinginkan, apa yang disebutkan murid-murid kita itu lebih baik ditulis semua dulu. Jadi mereka juga tidak merasa tidak dianggap, oke? Biasanya kan aku kok harus ngomong tapi kok orang ditulis, kok orang dianggap, misalnya gitu, oke? Berarti misalnya aku pengen istirahatnya jam 9 misalnya, nggak apa-apa, kan keyakinan kelasnya kesepakatannya dibuat itu masing-masing. Kelas 1 sama kelas 6 pasti berbeda, kalau disamain ya susah. Pokoknya maunya yang gimana aja ditulis semua kan awalnya. Jadi guru itu bertanya dengan semua, kemudian menuliskan apa yang dimau. Oke. Setelah itu kan sudah misalnya ada 1 sampai 10 itu adalah permintaan dari seluruh kelas. Ulang ya Pak. Kemudian setelah ditulis 1 dari 10 itu yang disebut anak-anak itu, selanjutnya kita menanyakan satu-satu. Misalnya 1 tadi bersih, guru menanyakan kembali. Ini juga bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Tadi kan di awal kan saya juga sudah menyampaikan nilai-nilai kebajikan itu juga salah satunya ada di profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Nah, misalnya kebersihan itu diyakinkan lagi bersih yang seperti apa, sanggup tidak misalnya. Kamu benar-benar ingin menjadi orang yang cinta dengan kebersihan, misalnya diyakinkan lagi. Nah nanti setelah itu sepakat tidak? Kalau sepakat satu kelas sepakat. Kalau sudah sepakat boleh dituliskan yang fix keyakinan kelas. Kelas 6 yang bersih dan nyaman misalnya. Itu oke. Jadi itu haknya kelas 6, bersihnya versi mereka itu yang bagaimana? Biasanya anak-anak itu kalau diberi keleluasaan itu pasti akan leluasa, merasa diberitahu
bertanggung jawab begitu, dan seterusnya terus. Nah, jadi Bapak Ibu, dari tadi saya sudah sering mengatakan terkait dengan segitiga restitusi ya, karena segitiga restitusi merupakan salah satu tahapan dari penerapan budaya positif. Nah, segitiga restitusi itu sendiri cara atau langkah yang dapat kita sebagai seorang guru lakukan mengatasi permasalahan yang telah dilakukan oleh murid kita. Barangkali biasanya kita mungkin sudah melakukan sedikit dari tahapan segitiga restitusi. Misalnya, kamu kenapa kok melakukan ini gitu. Terus pernah juga bertanya kepada muridnya, alasannya apa, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah bagian dari penerapan segitiga restitusi. Dalam hal ini mungkin kita belajar lebih dalam lagi ya, sehingga dalam penerapan segitiga restitusi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan maksimal. Tentunya nanti harapannya ada manfaatnya ya, ada manfaatnya sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa selesai. Dan saya pertegas kembali bahwa segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan segitiga restitusi sebenarnya ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu dengan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu kita harus gimana misalnya? Nanti di akhir saya akan perlihatkan video penerapan saya sedikit menerapkan segitiga restitusi kepada siswa saya baru kemarin sih ya, belum lama. Dalam tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kita patut menguatkan identitas anak, distabilkan dulu identitasnya gitu ya, jangan terus disalahkan. Jadi tahap yang pertama kita menyadari oh iya, kalau guru melakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama dari temannya bu guru mungkin juga akan begitu misalnya. Jadi tidak merasa paling bersalah begitu, distabilkan identitasnya. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita patut menanyakan, kamu melakukan seperti itu tentu ada alasannya kan, misalnya. Itu contoh-contoh penggunaan kalimat dalam tahapan yang kedua. Kemudian untuk tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan ya bahwa salah satu dalam penerapan budaya positif itu dengan kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid kita. Dan pada tahap yang ketiga ini kita patut menanyakan, kamu ingat kan dengan keyakinan kelas kita misalnya, menurut kamu kalau kamu terlambat sekolah itu kamu sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana misalnya begitu. Jadi anak itu melakukan kesalahan tapi dengan mengingat kembali bahwa oh iya saya sudah tidak melaksanakan keyakinan yang sudah saya buat di awal gitu. Itu ya. Nah ini contoh-contohnya ini dalam menstabilkan identitas, contohnya dengan menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru atau Pak guru juga pernah melakukan itu misalnya. Kemudian Bu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini Bu guru ingin mencari solusi bersama sama kamu misalnya. Seperti itu. Itu perkataan-perkataan yang dapat dilakukan pada tahap yang pertama. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak, misalnya begitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, misalnya mempertahankan harga dirimu. Kadang kan ada ya anak-anak kita yang marah ketika diejek atau marah ketika difitnah. Itu berarti sudah mempertahankan harga dirinya si anak tersebut. Itu perlu juga dikuatkan identitasnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan. Pilihan kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama.
dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini merupakan alternatif kalimat. Sebetulnya tidak harus plek seperti itu ya, mungkin sulit juga kalau harus mengingat, tapi ini merupakan pilihan-pilihan gitu. Nah, mungkin akan saya perlihatkan terkait dengan video penerapan saya dalam menerapkan segitiga restitusi bersama murid saya yang di kelas. Carikan. Tutup angin. Siang angin. Apa kamu tahu kenapa hari ini Purwo pengen bicara berdua dengan kamu? Tidak tahu Bu, memang ada apa ya Bu? Nah, jadi Andin, Purwo lihat akhir-akhir ini kamu sering sekali datang terlambat. Bahkan sering sekali tidak berangkat sekolah tanpa izin dulu sama guru. Iya Bu, memang saya sering tidak berangkat tanpa izin. Tapi pasti kamu melakukan seperti itu bukan tanpa alasan, bukan? Iya Bu. Ini saya sudah Jangan Bu, saya malu. melakukan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitasnya. Jadi saya akhirnya tidak berangkat Bu. Selain itu tidak ada yang mengantar saya ke sekolah. Jadi setiap pagi saya terburu-buru. Saya juga tidak mau kalau tidak teman-teman kami terlambat Bu. Ya wajar lah kalau kamu bersikap seperti itu. Pasti kamu malu kalau bangunnya kesiangan, terus berangkatnya juga kesiangan. Pasti kamu Nah, malu. ini kita stabilkan Memangnya identitasnya. tiap malamnya kamu tidur jam berapa, Andi? Saya selalu tidur malam Bu. Kenapa? Apakah belajar atau melakukan kegiatan yang lain? Iya Bu, karena saya terlalu asik main HP sehingga lupa waktu. Apa orang tua kamu tidak membangunkan kamu? Sebenarnya itu sudah bangunan saya Bu, tapi karena saya masih hidup, saya tetap saja tidak bangun Bu. Ya, jadi Andin, apakah kamu tahu sikap kamu yang sering terlambat ini benar atau tidak? Tidak Bu, saya tahu sikap saya salah, maaf ya Bu. Ya, di sini Purwo tidak akan menyalahkan Nah, kamu. ini ya, ini Semua orang pasti memiliki pada tahap yang kedua, tidak akan menyalahkan kamu. yaitu validasi tindakan yang salah. Mencari solusi. Jadi bukan mau menyalahkan, tapi Sekarang bersama-sama untuk coba mencari dicari solusinya. tindakan kamu yang sering terlambat itu kira-kira sesuai dengan kelas kita tidak? Nah, ini saya sudah melaksanakan pada tahapan yang kedua, yaitu dengan menanyakan keyakinannya. Jadi menghadap waktu dan menghargai diri ya Bu. Pada saat itu saya sudah tidak menghargai diri saya sendiri dengan tidak lupa waktu sehingga menjadikan saya terlambat berangkat sekolah. Betul sekali. Nah, lalu apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Yang saya mau Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan sehingga tidak terlambat lagi besoknya? saya akan memeriksa diri saya pada Nah, saat ini ya, saya perlu juga untuk memastikan apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu itu. Lalu kira-kira mulai kapan kamu bisa melaksanakannya? mulai besok Bu. Oh ya, berarti kita bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan kamu ya. Ya, terima kasih Andi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, ini sedikit gambaran mengenai penerapan saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Mungkin masih jauh dari sempurna ya, tapi karena kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, saya juga baru sekali mendapatkan pengetahuan ini, jadi belum lama sekali saya baru menerapkan segitiga restitusi ini. Makanya saya di sini juga mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama itu belajar. Oh iya, ternyata ini ya penerapan segitiga restitusi gitu. Nah, kita lanjut ya. Kemudian dari ini dulu deh. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak sekali ya. Mungkin
Bapak Ibu guru, ada yang mau ditanyakan atau kita sharing bersama atau sekedar cerita atau masukan untuk saya barangkali ya, karena saya juga butuh perbaikan, saya juga minta masukan dan saran dari Bapak Ibu guru. Yuk, Bapak Ibu siapa yang mau bertanya atau sarannya, monggo saya persilahkan. Yuk Pak Vivi tanya. ya, monggo, apa mau tanya apa Pak? Gimana? Ini guru, untuk sertifikat betul sih untuk kelas 1 kan lawan bicaranya kan masih susah. Oh, Itu kan kelas 6. oke. Gimana? Ya. Jadi ya memang itu juga menjadi salah satu hambatan ya, terutama untuk yang guru kelas rendah gitu, karena saya kebetulan kan ada di kelas 6, jadi kan tanyanya apa, jawabnya apa kan nyambung gitu. Terus untuk membuat keyakinan kelas kan juga mudah kan. Jadi itu tadi kenapa ini adalah alternatif kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan. Namanya juga alternatif berarti tidak harus itu. Nah mungkin kalau dengan kelas 1 sama kelas 6 itu kan pertanyaannya berbeda. Kalau kelas yang tinggi misalnya pertanyaannya yang menggunakan kata-kata yang kompleks, kemudian yang sulit dipahami anak-anak gitu ya. Tapi kalau untuk TK, PAUD, kelas 1, 2 itu kan ikutnya masih kelas rendah ya. Itu bisa ditanyakan dari kata-kata kita aja yang biasa. Misalnya dalam tahap yang pertama, oh iya, kamu marah ya kalau temannya ngecek kamu. Ya benar, kalau kamu kayak gitu berarti kamu tidak apa-apa. Kalau kamu melakukan kayak gitu berarti kamu tidak mau diejek misalnya. Kalau yang tadi yang kelas 6 kan tidak apa-apa kalau kamu begitu, berarti kamu juga ingin mempertahankan harga diri kamu. Kalau kelas 1 kan mungkin belum mudeng apa itu harga diri misalnya gitu. Nah itu di kelas 1 mungkin oh iya wajar kalau kamu kayak gitu, kamu kan juga tidak mau diejek ya misalnya kayak gitu. Kita jadi menyesuaikan dengan konteksnya saja, menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Terus kemudian pada tahapan yang kedua itu kan validasi tindakan yang salah. Meskipun di sini ada banyak sekali kalimat-kalimat alternatif, itu kan terlalu panjang, terlalu mumet kalau didengerin sama kelas 1, kelas 2 atau bahkan TK. Nah itu yang simpel aja, kamu berangkat terlambat alasannya kenapa misalnya. Itu kan kalau jawaban kelas 1, kelas 2 TK itu anak-anak malah murni loh jawabannya loh. Gimana? Ya, mesti kan kayak gitu. Jadi malah mereka tuh kadang tuh gak bisa bohong. Malah kadang yang udah gede-gede itu malah jawabannya no baik itulah alasannya. Tapi kalau yang masih kelas rendah itu kan pasti kenapa kok bisa terlambat? Ini Bu Guru, aku tadi gak mau dibangun soalnya. Misalnya kan alami banget loh itu Bapak Ibu. Terus misalnya lagi itu Bu tadi adikku nangis, jadi ibuku itu akhirnya ngomong adikku dulu baru mau nganterin aku ke sekolah misalnya. Itu adalah jawaban-jawaban yang alami dari mereka. Nah itu dalam tahapan yang kedua. Kemudian dalam tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi kan sudah saya sampaikan di awal harapannya dengan menerapkan budaya positif ini, dasarnya itu adalah dengan bersama-sama dengan murid untuk membuat keyakinan kelas gitu. Nah tentunya dalam hal ini mau TK, PAUD, kelas 1, mau kelas berapapun itu sudah paham dengan keyakinan yang sudah dibuat. Kalau misalnya tanya, emangnya kamu nggak lupa ya, nggak ingat misalnya dengan keyakinan yang dibuat, misal keyakinannya menjaga kelas bersih misalnya ya. Terus anak itu kan membuang sampah di kelas, berarti kan membuang sampah sembarangan. Bisa dengan guru itu menanyakan, padahal keyakinannya kamu apa? Keyakinan kelas 1 apa? Misalnya kebersihan guru. Nah itu terus kamu yang kamu lakukan
Jadi itu bayangannya Pak, bayangannya dalam kita menggunakan kalimat itu menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Makanya tadi di awal kan sempat saya bilang bahwa segitiga restitusi itu tidak hanya dilakukan untuk guru dengan murid, tapi juga seorang orang tua dengan anaknya. Pasti kan kalau anak-anak kita di rumah melakukan kesalahan, ini kan apa kita langsung, kamu kok gitu, benerin misalnya ada apa yang rusak. Kan kita sebagai orang tua yang baik sepatutnya menanyakan, kenapa kok ini kok bisa rusak misalnya, Nah itu jadilah kita orang tua yang bijak. Saya juga baru menjadi orang tua, bapak ibu yang di sini lebih hebat semua. Nah itu terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nah Bapak Ibu, itu tadi penerapan segitiga restitusi saya. Nah ini saya setelah itu kan saya sempat menanyakan, maksudnya kan saya lakukan itu ya. Setelah saya lakukan itu saya lihat kembali apakah ada perubahan gitu dari siswa tersebut. Setelah itu saya juga sempat menanyakan apa yang dirasakan gitu. Maksudnya setelah saya melakukan itu apa yang dirasakan. Nah ini Kan nama saya Anissa Rajini, kelas 6. Terima kasih. ini adalah tanggapan setelah saya melakukan itu menurut mereka itu begini. Ibu guru, saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Bu Guru. Nah ini yang pertama Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Assalamualaikum, saya Ahmad Hasnan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Ini ceritanya si Amel kemarin kan sempat marah dengan temannya. Jadi si Amel itu berkata kasar dengan temannya yang seharusnya itu loh Bu. Sempat saya dengar bahwa si Amel ini marah dengan temannya, kemudian juga berkata-kata kasar. Nah, setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, saya juga menjadi tahu alasannya bahwa ternyata orang tuanya itu dikatain yang tidak sama temannya, dikatain yang tidak seharusnya begitu. Nah, setelah itu emosinya membaik. Setidaknya dia tidak ada rencana yang lebih buruk lah dari hanya sekedar main saja gitu. Nah ini tanggapannya setelah saya melakukan segitiga restitusi. Diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Amel. Saya juga harus banyak belajar bersabar dan lebih menghargai teman saya. Jadi marah-marah Bu. Katanya karena saya waktu itu kan tidak melihat. Katanya itu sempat berkata kasar terus yang namanya Amel tahu sendiri. Nah itu kan dengan mereka ya setelah saya ajak diskusi aja lah pokoknya bahasa kita juga sambil menerapkan segitiga restitusi itu, pokoknya diskusi itu dengan menerapkan 3 tahap tadi. Yang pertama menstabilkan kelas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Selanjutnya tadi motivasi perilaku manusia sudah, posisi kontrol dulu juga sudah ya. Disiplin positif sudah, nilai-nilai kebajikan sudah, kebutuhan dasar manusia juga sudah ya tadi. Motivasi perilaku manusia juga sudah. Jadi kan ada yang motivasi ingin dipuji, ingin diberi penghargaan sebaiknya dan sebagainya.
posisi kontrol guru juga sudah, saya rasa sudah cukup. Kemudian keyakinan kelas juga sudah. Segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Ini adalah contoh penerapannya. 3 restitusi. Nah, ini ceritanya ada seorang murid yang dipanggil ke ruangan BK. Iya, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Dalam tahap pertama, menstabilkan identitas. Jadi bukan lo kamu paling dikatain kayak gitu kok marah. Nah, identitasnya malah akan turun, bukan distabilkan. Tapi dengan wajar kalau kamu marah. Bapak juga akan seperti itu kalau difitnah. Itu pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, ini pada tahapan kedua, yaitu validasi. Coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah, dalam tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kan pada dasarnya kita sudah harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu dengan kelas kita masing-masing. Harapan saya nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kelasnya punya keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu salah satunya ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sepakat dulu, kelas kita itu mau yang bagaimana? Menanyakan dulu sama kelasnya. Ada keinginan kelas 1 sama kelas 2 atau kelas 4, 6 itu kan berbeda. Ingin kelasnya itu menjadi indah seperti taman misalnya, berarti kan otomatis kelasnya itu menyesuaikan. Ingin di kelas saya itu bisa menghargai orang lain. Ketika ada gurunya berbicara, berarti yang lain mendengarkan. Itu adalah contoh penerapan menghargai orang lain. Nah, harapannya nanti setiap kelas itu punya keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu guru mampu membangun keyakinan kelasnya bersama murid. Jadi membuat keyakinan kelas itu bukan sendiri, ya, membuatnya bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini keyakinan kelasnya harus ditaati. Bukan keyakinan kelas, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan itu yang disetujui oleh bersama dalam satu kelas. Gitu. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti halnya saya sudah menerapkan, meskipun baru sedikit, saya sudah menerapkan terkait dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Misalnya, mungkin tidak heran lagi ya dengan salah satu murid kelas 6 yang mungkin sering tidak berangkat. Ya, nah saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya lihat masalah tersebut sudah mulai berkurang. Saya sudah tahu alasannya kenapa anak tersebut bersikap seperti itu. Dan saya juga meminta anak tersebut untuk memikirkan kira-kira apa solusi terbaiknya yang kamu tahu.
sudah saya lakukan, dan sepertinya masalah tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Dan penerapan segitiga restitusi ini saya rasa dapat digunakan untuk semua permasalahan. Misalnya ketika ada murid mengambil punya temannya, itu kan paling ditanyakan, kenapa kamu mengambil punya temannya? Barangkali alasannya karena tidak punya, barangkali karena punya sendiri hilang, begitu. Nah, itu tadi terkait dengan konsep-konsep inti dalam menerapkan budaya positif di sekolahan. Terdiri dari paradigma pembelajaran baru, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Harapannya nanti dengan kita bersama-sama memahami terkait dengan budaya positif ini, sekolah kita SD Negeri 01 Magelang ini bisa menerapkan budaya positif dengan baik melalui konsep-konsep yang sudah saya jabarkan tadi, dimulai dari dasar, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Dengan pembentukan keyakinan kelas nantinya kita bisa menerapkan posisi kontrol guru yang sesuai, yang sebaiknya kita lakukan. Seperti tadi, berarti kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Meskipun saat ini kita belum mampu, tapi harapannya ke depan kita dapat melakukannya dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan saya mengenai budaya positif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau sekedar masukan dan saran? Ada masukan dan sarannya? Atau mungkin kira-kira sulit nggak itu menerapkan itu? Tidak ya? Bisa ya? Ya, saya rasa Bapak Ibu di sini bisa kerjasama dengan baik. Jangan membayangkan bahwa segitiga restitusi digunakan di kelas 1 lapor angel. Ya, tidak. Saya percaya Bapak Ibu Guru di sini itu kompeten semua, profesional semua. Hanya saja kita perlu belajar bersama-sama lagi untuk dapat menerapkannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu Guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya, nggak bisa pulang ya?